Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan 5 orang. Di sini saya sendiri, Kalisa Rizkia, dan rekan-rekan saya ada Sarah Putri, Ayu Amelia, John Simarmata, dan Ajis Kurniadi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penggunaan teori himpunan untuk mengorganisir koleksi buku. Oke. Nah, kita akan membahas pertama-tama itu tentang pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu, di mana setiap objek dalam himpunan tersebut disebut anggota atau elemen himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan tanda kurung kurawal. Contoh kumpulan himpunan yaitu ada kumpulan bilangan asli, himpunan bilangan asli, himpunan hewan berkaki dua, himpunan dari beberapa buku, dan himpunan orang pintar. Terus di slide selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 atau kurung kurawal. Yang ketiga ada himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika setiap anggota A juga anggota B dinotasikan dengan A, B atau B, A. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda petik di atas. Terus yang kedua ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda petik juga. Terus yang ketiga ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan. Terus yang keempat ada komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada di himpunan universal atau himpunan pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan dengan A komplemen. Nah, terus di slide selanjutnya ada implementasi himpunan koleksi buku menggunakan SQL. Deskripsinya yaitu menjelaskan pentingnya pengelolaan koleksi buku dan bagaimana SQL dapat membantu. Pengelolaan koleksi buku sangat penting untuk memastikan akses yang efisien dan terorganisir terhadap informasi. Dengan jumlah buku yang terus bertambah, sistem manual menjadi sulit dikelola. SQL menyediakan cara yang terstruktur untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data, memungkinkan untuk melakukan pencarian, filter, dan analisis dengan cepat. Dengan relasi antar table, SQL membantu mengelola informasi tentang buku, penulis, dan kategori secara efisien, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan koleksi buku. Selanjutnya,
penggunaan teori himpunan untuk mengorganisir koleksi buku. Yang pertama itu ada tujuan utama. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama dari penerapan teori himpunan adalah untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang efektif dan komprehensif. Sistem ini bertujuan untuk mengategorikan dan mengelompokkan item dalam koleksi berdasarkan berbagai atribut seperti genre, penulis atau artis, tahun terbit atau rilis, dan tema. Metode ini diharapkan dapat memudahkan proses pencarian dan penemuan item dalam koleksi yang besar dan beragam, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan buku atau musik yang mereka cari atau yang mungkin menarik bagi mereka. Saya Ayu Amalia Pertiwi dengan NIM 4233550023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2. Di sini materi 2 berjudul pencapaian yang dicapai dengan menganalisis data besar. Nah, kita di sini menentukan pola dan tren dalam koleksi. Nah, yang pertama tren genre per tahun. Nah, tren genre per tahun itu dia sesuai di query itu ada select tahun terbitnya. Nah, di sini kita tuh mencari jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun untuk setiap genre. Nah, di situ kan ada hasilnya. Di 2009 fiksi, genre fiksi itu berjumlah 2. Dan di genre 2017 fiksi sejarah itu jumlahnya ada 1. Dan di 2022 genre komedi itu pun jumlahnya juga 1 di setiap tahunnya. Nah, untuk yang kedua, genre penulis paling produktif itu kita mencari yang hasilnya penulisnya yang paling banyak menulis buku dalam genre thriller, seperti dengan yang hasilnya di tabel itu ada Dea Lestari dengan jumlah buku 2, Lila Kudori itu jumlahnya juga 2, Dewi Lestari itu jumlahnya juga 2, dan Hendra Wijaya itu jumlahnya 1, dan Andre Hirata itu jumlahnya 1. Nah, untuk selanjutnya yang di B, mengidentifikasi hubungan antar item yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Korelasi antara penerbit genre. Nah, di sini saya jelaskan sesuai yang di data di query. Di sini kita mencari yang di korelasi antar penerbit dan genre itu di sini kita seperti di tabel di query-nya itu kan select penerbit genre, account as jumlah, from buku, group by penerbit genre, order by penerbit, dan jumlahnya. Di sini query ini mengelompokkan buku berdasarkan penerbit dan genre. Kemudian kita menghitung jumlah buku yang diterbitkan oleh setiap penerbit untuk setiap genre, ya kan? Nah, jadi tabel hasil query-nya itu menunjukkan hasil dari query-nya itu seperti gagas media, genre memoir jumlahnya 1, dan Grandie Media Tama genre komedi jumlahnya juga 1, dan yang jumlahnya 2 itu ada Kepustakaan Populer Grand Media. Nah, jadi kesimpulannya dari yang korelasi antara penerbit genre itu membantu kita memahami pola penerbitan buku, di mana penerbit tertentu memiliki lebih produktif dalam penerbitan buku di genre tertentu dibandingkan dengan genre lainnya, dan membantu pengambilan keputusan bisnis dan mengetahui penerbit mana yang fokus pada genre tertentu. Nah, di nomor 3 yang C, kita meningkatkan kemampuan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Rekomendasi berdasarkan genre yang sama. Di tabelnya itu di query-nya itu ada select bintang from buku, where genre, select genre from buku, Laskar Pelangi. Nah, query ini mencari buku-buku yang memiliki genre yang sama dengan buku Laskar Pelangi. Di dalamnya itu ada yang select genre from buku, where
query jumlah sama dengan Laskar Pelangi, and judul sama dengan Laskar Pelangi. Nah, itu hasil yang ditampilkan menunjukkan beberapa buku yang memiliki genre yang sama dengan Laskar Pelangi. Seperti Negara 5 Menara, penulisnya Ahmad Fuadi, tahun terbitnya 2009, genre fiksi, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Dan yang kedua itu ada Perahu Kertas dengan penulis Dea Lestari, tahun terbit 2009, dan genrenya fiksi, penerbitnya Bentang Pustaka. Nah, yang ketiga ada Supernova, Satria Puteri dan Bintang Jatuh, penulisnya juga sama, Dea Lestari, tahun terbitnya 2001, genre fiksi, dan penerbitnya 3D Books. Jadi secara keseluruhan query ini kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan rekomendasi buku dengan memberikan saran buku yang memiliki genre yang sama dengan buku yang sedang dicari atau diminati oleh pengguna. Nah, lanjut ke yang D, mengoptimalkan dan menyimpan koleksi. Nah, yang pertama itu ada analisis distribusi tahun terbit. Nah, di dalam query-nya itu menghitung jumlah buku setiap periode. Nah, case yang digunakan di dalam query itu untuk membagi buku ke dalam periode waktu tertentu berdasarkan tahun terbitnya, yaitu di tahun 2000 sampai dengan 2005, dan di tahun 2006 sampai dengan 2010, dan di tahun 2011 sampai dengan 2015. Nah, dalam tabel itu hasilnya kita lihat distribusi jumlah buku berdasarkan periode tahun terbitnya, seperti 2005 sampai dengan 2000 sampai dengan 2005 itu jumlah bukunya ada 4, dan 2006 sampai 2010 itu jumlah bukunya ada 3, dan 2011 sampai 2015 itu jumlahnya 1. Nah, di 2016 itu kita pakai LC, jadi jumlah bukunya 22. Nah, lalu ke yang kedua, identifikasi yang kurang terwakili. Nah, di sini di query-nya ada salah genre account as jumlah per buku, by genre, limit. Itu ada limit 5. Nah, di query ini kita menghitung jumlah buku untuk setiap genre account-nya. Account-nya itu data yang diurutkan berdasarkan jumlah buku dari yang paling sedikit. Itu kita buat itu seperti di query itu ada order by jumlah ASC itu. Nah, kan hanya 5 genre dengan jumlah buku paling sedikit yang ditampilkan. Nah, itu limitnya 5. Nah, hasilnya kita lihat aja di sini. Hasil dari query itu menampilkan genre kurang terwakili dalam koleksi. Itu ada memoir jumlahnya 1, dan fiksi Islami itu jumlahnya 1, dan kumpulan cerita pendek juga jumlahnya 1, dan fiksi sejarah jumlahnya ada 3, dan fiksi jumlahnya ada 1. Nah, query ini kita gunakan untuk mengidentifikasi genre-genre yang memiliki sedikit representasi dalam koleksi, sehingga mengelola bisa mempertimbangkan untuk menambah buku dengan genre tersebut. Jadi kesimpulan, Saya akan menjelaskan nomor 3, pengumpulan data menggunakan MySQL. Untuk mengelola data buku menggunakan database MySQL, data yang perlu dikumpulkan seperti berikut. A. Judul buku. B. Penulis. C. Tahun terbit. D. Genre. E. Penerbit. Struktur tabel MySQL untuk menyimpan data buku tersebut dapat dibuat dengan perintah SQL sebagai berikut. Ini adalah contoh struktur tabel MySQL untuk menyimpan data buku dengan perintah SQL. Dengan struktur tabel ini, kita dapat menyimpan informasi dasar tentang setiap buku dalam database. Kolom ID ditambahkan sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap buku secara unik.
Dengan struktur dan metode pengumpulan data seperti ini dapat mengelola informasi buku dasar dengan menggunakan MySQL yang memungkinkan untuk melakukan pencarian dan pembaruan data dengan mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu masalah spesifik yang ingin dipecahkan menggunakan teori himpunan. Bagaimana mengkategorikan dan mengkelompokkan item dalam koleksi berdasarkan berbagai atribut seperti genre, penulis, tahun terbit atau rilis, dan tema, serta menemukan himpunan gabungan, pengelompokan, dan irisan antar kategori untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Nah, untuk menemukan himpunan gabungan dari data buku tersebut, kita memerlukan select, judul, penulis, from buku, where, genre, fiksi, union, select, judul, penulis, from buku, where, genre, romantis. Maka ketika kita running, akan menghasilkan output seperti berikut, yaitu ada tabel judul dan tabel penulis. Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata, Negeri 5 Menara ditulis oleh Ahmad Fuadi, Perahu Kertas ditulis oleh D. Lestari, dan yang terakhir Pelukan Terakhir di Stasiun ditulis oleh Siti Rahayu. Nah, untuk menemukan pengelompokan dari data buku tersebut, kita memerlukan select genre, count, bintang, S, jumlah buku, from buku, group by genre. Nah, ketika kita running, maka menghasilkan output seperti berikut, yaitu ada tabel genre dan jumlah buku. Di sini actionnya ada berjumlah 5 buku, fiksinya berjumlah 4 buku, fiksi islami berjumlah 1 buku, dan yang terakhir ada trailer berjumlah 5 buku. Nah, ketika kita ingin menemukan data irisan dari data buku-buku tersebut, kita menggunakan select bintang from buku, where judul, in Laskar Pelangi, ayat-ayat cinta. Maka akan menghasilkan di situ ada tabel ID buku, ada judul buku, penulis buku, tahun terbit, genre buku, dan penerbit buku. Nah, untuk ID yang pertama di situ ada Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, tahun terbitnya 2005, genrenya fiksi, penerbitnya Bentang Pustaka. Dan ID yang kedua di situ ada buku yang berjudul Ayat-ayat Cinta, penulisnya Habibur Rahman El Shirazi, tahun terbitnya 2004, genrenya fiksi islami, penerbitnya Republika. Baik, saya akan menjelaskan struktur tabel. 5. Evaluasi hasil. 1. Efisiensi kategorisasi. Apakah pengelompokan memudahkan pencarian dan penemuan item? Query untuk menghitung jumlah buku per atribut, genre, tahun, penulis, penerbit menunjukkan bahwa kategorisasi sudah cukup efisien, memudahkan pencarian dan analisis berdasarkan berbagai kriteria. Yang kedua, akurasi rekomendasi. Seberapa relevan rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan analisis himpunan. Berdasarkan irisan berbagai atribut, misalnya penerbit dan tahun terbit, kita bisa membuat rekomendasi yang lebih beragam dan relevan. Ini memungkinkan rekomendasi yang lebih personal dan kontekstual. Yang ketiga, kegunaan. Apakah hasil analisis dapat diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna? Dapat meningkatkan sistem rekomendasi buku yang lebih komprehensif, membantu penerbit dalam perencanaan strategi penerbitan, membantu toko buku dalam manajemen inventaris dan strategi pemasaran, memberikan wawasan tentang tren penulis dan genre dari waktu ke waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.